Hai, selamat sore. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana generasi muda dalam mengatur personal financing. Dalam hal ini harus menguasai keuangan secara pribadi. Perlu diingat, masa muda adalah waktu yang tepat untuk membangun fondasi keuangan yang kuat dengan cara mengatur keuangan secara bijak yang dapat membuka pintu menuju kemandirian dengan tujuan finansial dan meraih masa depan yang cerah. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kamu mempelajari personal financing adalah bagaimana cara perolehan pendapatan. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam pertemuan pertama dan kedua tentang pengaturan dalam mendapatkan suatu pendapatan income tetap yang merupakan bisa dilihat dari pengertiannya sumber dana yang diperoleh dari berbagai aktivitas seperti gaji, usaha, investasi, maupun warisan. Sedangkan expenses adalah hal yang diatur melalui dari pengeluaran biaya dimulai dari memenuhi kebutuhan dan keinginan seperti dimulai dari makanan, transportasi, dan juga hiburan. Nah, pentingnya ketika generasi muda dalam melakukan perencanaan keuangan yang sifatnya pribadi, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan finansial melalui perencanaan agar dapat mencapai impian seperti membeli rumah, berinvestasi, atau memiliki masa tua yang aman. Yang kedua, untuk mengurangi resiko keuangan, di mana perencanaan keuangan membantu mengelola risiko seperti pengeluaran yang tidak terduga dan melindungi dari kerugian finansial. Yang ketiga, membangun kemandirian finansial, di mana perencanaan membantu membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, menjamin stabilitas keuangan dan kemandirian, dan generasi muda tidak lagi bergantung kepada generasi tua. Nah, adapun tantangan bagi generasi muda dalam mengelola keuangan, satu, karena pengeluaran impulsif, ini biasa ya yang berlaku di sekitar kita karena banyaknya iklan dalam digitalisasi ekonomi sehingga memudahkan bagi generasi muda terjebak dan tergoda oleh iklan dan promosi sehingga menyebabkan pengeluaran yang tidak terencana. Yang kedua, kurangnya pengetahuan keuangan karena generasi muda masih belum mau mendalami tentang apa itu budgeting, apa itu investasi, dan juga asuransi. Lalu ada tekanan sosial dan juga gaya hidup sehingga generasi muda terdorong biasanya karena mengikuti gaya hidup teman sebaya dan menyebabkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan mengatur hutang. Biasanya ini adalah pemicunya memulai dari pengeluaran impulsif akibat tekanan sosial dan juga gaya hidup. Menerima utang dengan mudah tanpa mempertimbangkan kemampuan pengembalian yang berujung dapat menciptakan masalah keuangan dalam masa jangka panjang. Lalu berikutnya ada manfaat pengelolaan personal financing dengan baik. Tujuannya adalah untuk kemandirian finansial, mencapai tujuan, ketenangan jiwa, dan juga masa depan yang cerah. Empat hal ini seharusnya sudah menjadi dasar literasi keuangan bagi generasi muda dalam mengelola personal financing. Lalu langkah-langkah dalam mengelola personal financing, pertama adalah menganalisis pendapatan dan juga pengeluaran, income dan expense. Yang kedua, membuat anggaran, budgeting, mengatur utang, controlling the expense ya atau debt, memulai investasi, doing the investment, dan yang terakhir meninjau dan menyesuaikan. Evaluasi anggaran dan investasi secara berkala perlu dilakukan pada akhir kegiatan pengelolaan personal financing. Dalam hal ini, dengan adanya evaluasi sehingga bisa memantau sejauh mana pengaturan keuangan berhasil dilakukan, baik itu mulai dari waktu per minggu, per bulan, ataupun hingga per tahun. Budgeting dan pengelolaan utang. Budgeting adalah membuat anggaran dalam membantu merencanakan pengeluaran, memastikan dana mencukupi untuk kebutuhan, dan mencapai tujuan finansial. Tujuannya adalah untuk mengendalikan pengelolaan hutang, menghindari hutang yang tidak perlu, dan lunasi hutang yang dengan bijak agar tidak terbebani dan merusak keuangan. Investasi dan masa depan keuangan tujuannya adalah untuk membangun fondasi
dengan mengamankan masa depan keuangan, mempercepat pertumbuhan ekonomi secara pribadi, hingga nanti merambah ke keluarga hingga ke masyarakat, lalu mencapai tujuan dengan lewat investasi untuk mewujudkan impian dan aspirasi, dan terakhir adanya kemandirian finansial. Dan yang terakhir adalah bagaimana pentingnya peranan personal financing bagi generasi muda untuk memiliki masa depan yang cerah, dan harus dilakukan dengan segera, dipelajari dan harus dilatih, dan kalau tidak mampu untuk mengelolanya secara sendiri, bisa digunakan dengan konsultasi dengan bantuan profesional keuangan. Demikian untuk pertemuan kita hari ini, dan silakan dibaca kembali soal lewat deskripsi dan kerjakan tugas Anda. Terima kasih.